Kisah inspiratif, kesucian tajdidul wudu. Diambil dari buku yang berjudul, Dan Pastur Pun Bertawaf, karya Dr. Andus Samsul Munir Amin. Suatu kisah, diceritakan oleh Al-Yafi'i, dari Sahal bin Abdullah. Ia bertutur pertama kali keanehan dan kekeramatan yang aku lihat adalah ketika suatu hari aku sedang melakukan perjalanan jauh. Ketika aku sampai di suatu tempat yang sunyi senyap, perasaanku terasa tenang. Aku berhenti beberapa saat di tempat itu, sehingga hatiku merasa bermunajat kepada Allah, kata Sahal. Ketika waktu salat sudah mulai tiba, aku ingin segera berwudu, karena sejak masih kecil aku sudah terbiasa melakukan tajdidul wudu, yaitu memperbaharui wudu, artinya belum batal wudu. Sudah melakukan wudu lagi setiap hendak melakukan salat. Tetapi aku tidak menemukan air, sebab di tempat itu memang tidak ada air. Pada saat itulah, tiba-tiba datang seekor binatang yang bisa berjalan dengan posisi berdiri sebagaimana manusia. Dia berjalan sambil menggendong erat sebuah guci berwarna hijau. Aku lihat dari kejauhan, aku mengira dia manusia biasa, sampai kemudian dia mendekat kepadaku dan mengucapkan salam. Guci itu diletakkan di hadapanku. Dari manakah guci dan air itu diperoleh? Aku bertanya. Wahai Sahal, ketahuilah, aku dari golongan binatang buas yang senantiasa rela menghamba kepada Allah dengan rasa cinta dan tawakal. Ketika aku sedang bersama-sama kawanku, tiba-tiba aku mendengar suara memanggil, ingatlah. Sahal bin Abdullah sedang membutuhkan air untuk keperluan tajdidul wudu. Ucap binatang itu, aneh binatang itu bisa menjawab. Maka aku pun bergegas sambil membawa guci ini. Di saat itu dua malaikat datang kepadaku menuangkan air dari udara. Dan aku pun mendengar suara gemerciknya air. Saat itulah aku tidak sadarkan diri. Ketika aku sudah tersadar, ternyata binatang itu sudah tidak ada tanpa aku ketahui kemana perginya. Lalu aku segera mengambil air wudhu. Setelah itu aku hendak meminum air itu. Tetapi sebelum aku berhasil meneguk air itu, tiba-tiba aku mendengar suara dari balik lembah sana memanggil namaku. Wahai Sahal, tidak diizinkan kepadamu meminum air itu, teriaknya. Segera setelah itu, aku melihat guci bergerak ke atas dengan sendirinya lalu hilang dari pandangan mata. Dan aku tidak tahu kemana arah menghilangnya. Hikmah, jika suatu ketika kita sempat membandingkan antara orang yang biasa menjaga kesuciannya dengan orang yang tidak terbiasa, maka kita akan menemukan perbedaan yang mencolok. Adalah sunatullah jika wajah orang yang biasa mempertahankan kesuciannya akan diliputi oleh aura yang berwibawa. Lihatlah, betapa kumalnya wajah orang-orang yang misalnya ada di pinggir-pinggir jalan, di terminal-terminal, stasiun-stasiun, yang tidak terbiasa mengambil air wudhu agar ia tetap dalam keadaan suci. Wajah-wajah mereka mohon maaf tidak sedap dipandang. Kecuali jika yang memandangnya adalah teman-teman mereka sendiri yang sama-sama tidak terbiasa dalam keadaan suci. Kisah di atas boleh dipertanyakan keabsahannya. Benar tidaknya kisah tersebut tidak menjadikan hilangnya bukti tentang perbedaan antara orang yang terbiasa bersuci dengan yang tidak terbiasa bersuci. Oleh karena itu, perhatikanlah kesucian Anda, biasakanlah Anda tetap dalam keadaan mempunyai wudu.